macam kesalahan informasi, misinformasi, disinformasi, malinformasi, terus ada apalagi hoax, ujaran kebencian. Itu kan merupakan salah satu pelanggaran etika, ya nggak? Paham nggak? Etika tuh di benak teman-teman semua yang pertama kali muncul di benak teman-teman semua itu etika itu apa? Sopan santun, apalagi? Adab, iya. Etika itu merupakan sopan santun dan adab. Lebih khususnya, etika bermedia itu adalah aturan atau cara berperilaku yang baik dan benar saat menggunakan media digital. Media digital atau media online itu ada apa aja tadi? WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, banyak banget ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga menggunakan media sosial itu ya, media online. Nah, etika bermedia ini, kenapa sih di media digital, media online itu perlu adanya etika bermedia? Jadi teman-teman, ketika kita bermedia online, bermedia digital, itu kan kita nggak berinteraksi dengan satu atau dua orang aja. Kita punya followers, Instagram punya followers, YouTube punya subscriber, WhatsApp kita konten-kontenan sama teman. Ini saling save-savean kan? Ya. Terus apalagi? TikTok, kalau di Twitter itu namanya apa sih kalau saling mengikuti? Ikut aja. Ya itulah. Nah, jadi kita tuh gak berinteraksi dengan lingkup kecil, jangkauannya tuh luas, bahkan bisa sampai luar negeri. Nah, kenapa sih penting adanya etika bermedia? Karena apapun yang kita upload di media online, video, konten, komentar, dan segala macamnya itu berdampak. Kira-kira kita upload di media online itu berdampak baik atau buruk sih ke orang lain? Nah, inilah pentingnya etika bermedia. Karena nanti kalau media online nggak ada etikanya itu bisa muncul apa? Hoax, ujaran kebencian, fitnah, nyebarin aib teman, dan segala macamnya. Makanya etika bermedia ini tujuan paling utamanya adalah untuk membentuk ruang yang nyaman supaya kita itu bermedia itu aman, damai, tentram gitu ya, nggak ada permasalahan dan segala macamnya. Itu gunanya etika bermedia. Nah, Mbak Iris kira-kira apa sih bentuknya etika bermedia itu? Boleh lanjut, Mbak? Nah, di sini ada prinsip-prinsip etika bermedia. Bentuknya yang pertama ada kejujuran. Dalam bermedia online, itu yang paling penting jangan bohong. Jangan melebih-lebihkan informasi. Karena informasi yang kita dapat pastinya sering kali kita sebarkan ke orang lain, ya nggak? Nah, nantinya kalau informasi yang kita sampaikan ke orang lain itu dilebih-lebihkan, terus bohong, nanti akan menyesatkan orang lain juga. Nah, itulah pentingnya. Prinsip etika bermedia itu kejujuran. Kemudian yang kedua ada pesan positif. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang membawa manfaat sosial dan psikologis. Jadi teman-teman, ketika kita bermedia online itu, gunakan media online sebaik-baiknya. Hindari hate comment, hoax, menghina, menghakimi, sinis, dan yang lain sebagainya. Karena apa? Mental setiap orang itu beda-beda. Iya, beda-beda. Kita nggak tahu ucapan kita itu nantinya menyinggung apa enggak sih. Nah, lebih baik daripada kita menghina, sinis, menghakimi, yang paling penting adalah apa? Memberikan semangat. Misal konten-konten TikTok itu sering kali ya, ada orang yang curhat. Misalnya, nggak apa-apa sendirian, but talk to who, misalnya. Dengan dijelasin tuh, aduh aku lagi begini nih, aku lagi begini nih, sedih. Nah kadang kita nih yang nggak relate, masa kayak gitu aja sedih sih? Nggak boleh begitu ya, dihindari. Karena apa? Mental setiap orang itu berbeda-beda. Masalahnya itu, kita tuh nggak tahu yang menurut kita sedih itu seperti apa batasnya. Begitu ya, paham? Paham. Oke, kita lanjut ke verifikasi informasi. Nah ini penting banget buat analisis informasi teman-teman. Karena nantinya informasi yang kita dapat itu perlu kita pahami. Sebelum kita share ke orang lain, kita pahami terlebih dahulu. Nah caranya gimana sih? Yang pertama, literasi. Di Indonesia itu sering banget kurangnya, minimnya literasi. Sadar apa enggak? Kalian tuh kalau misalnya lihat informasi itu ya, sampai akhir apa cuma setengah doang sih? Sampai akhir, keren banget. Nah, sampai akhir. Namanya sampai akhir. Namanya siapa Mbak? Zahra, kurang Mbak Zahra. Yang lain juga ya, ditiru nih, membaca sampai akhir, literasi sampai akhir. Karena apa? Supaya kesimpulan yang kita dapat itu nggak cuma berhenti di tengah
berita ketypo misalnya dan segala macamnya, kalimatnya nggak jelas, itu kan pasti kita bisa nilai ya teman-teman, iya nggak? Ya. Dan yang kedua ada cek sumber. Nah, misalnya kita dapat info di salah satu sumber TikTok, biasanya di searching pencarian itu di bawahnya ada namanya apa sih ya? Ini ada berita misal artis A meninggal, sering nggak? Ada nggak? Misalnya artis A meninggal, nah udah tuh kita sebar ke online, masalah katanya kata TikTok nih si artis A meninggal, udah sampai itu aja. Kita cek, kita perlu cek misalnya ke berita Google apakah udah ada informasinya belum, atau mungkin kita bisa cek Instagramnya artis itu masih masih update atau enggak, kan bisa. Nah itu merupakan salah satu cek informasi. Kemudian yang keempat, prinsip etika menciptakan kedamaian dan kenyamanan sosial. Ini 11-12 ya, sama pesan positif tadi. Jadi daripada kita hate comment, sinis, menghakimi dan segala macamnya, lebih baik kita menyemangati orang lain supaya apa? Supaya bisa menciptakan ruang yang damai dan menciptakan kenyamanan sosial. Nah, selanjutnya, jadi ini ada beberapa contoh penyimpangan atau pelanggaran etika ya. Kelihatan nggak? Ini kenal nggak? Yang pertama, gambar pertama. Siapa? Kenal nggak? Siapa? Iya, Ratu Namira. Ini komennya yang pertama dari Tante_Ica_Najwa. Gelap banget, nggak kelihatan. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Lama banget ya. Gelap banget, nggak kelihatan nih, tandain nih Tante Ica, tandain. Gelap banget, Tante Ica, mana Ica? Ica gelap banget, nggak kelihatan. Itu salah satu apa? Apa? Body lotion. Body shaming, iya benar, body shaming. Gelap banget, nggak kelihatan. Itu salah satu bentuk penghinaan fisik. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan makhluknya itu dengan ciri khas masing-masing. Ada yang mancung tapi kulitnya hitam misal. Ada juga misal ini. Terus misal ada yang kulitnya putih matanya sipit. Ya. Dan segala macamnya. Ada juga misal ada cewek kulitnya hitam pakai kacamata minus, pakai kerudung coklat, celana putih, cantik misalnya. Itu kan juga siapa ya? Wah, ya itulah namanya. Itu nggak boleh karena setiap makhluknya Allah itu punya ciri khasnya masing-masing. Bisa aja kita menurut si A nggak cantik, bisa aja menurut yang B cantik banget kan bisa ya? Iya dong. Ada ini kita nggak cantik. Yang kedua nih, gambar yang kedua dipakai di dulu jadi kayak sebat Bali ya. Balas aja dia kayak nggak pernah pakai voucher Shopee aja. Nah tuh, ini contoh apa sih ini banget ini ya, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kenapa emang kalau pakai baju 35 apa? Ya nggak? Terus yang ketiga, nih Fuji ya, sering banget nih. Maghrib ini sering banget. Maaf ya, sering banget di TikToknya Fuji, Maghrib matanya langsung LDR aja. Ini sering banget muncul di komentar TikToknya Fuji. Kalau misalnya kalian lihat di video TikToknya itu sering banget di komentarnya pasti membahas dua hal ini. Sering banget. Nah, itu yang dinamakan cyberbullying, perundungan online. Karena apa enggak cuma dari satu pengguna aja, di balasan komentarnya juga ada yang mendukung bahkan. Iya nggak? Iya. Kalian sering mengalami kan? Nah, itu namanya cyberbullying. Nah, nantinya teman-teman kalau misalnya bullying ini dinormalisasikan, itu akan menjadi pelanggaran
biarin aja gitu. Karena biasanya kalau misal satu orang salah diikuti yang lain, nanti kan kita jadi merasa kayak dia aja begitu. Nah itu merupakan tantangan etika dalam bermedia digital. Nah, terus kalau misalnya kita udah paham tadi etika bermedia dan segala macamnya ya, kira-kira kalau kita cuma sekedar aturan tertulis itu kan cuma dianggap ya udahlah aturan aja. Jadi kita perlu ada yang namanya regulasi bermedia. Regulasi bermedia apa sih Kak? Ini regulasi bermedia ya kok. Regulasi bermedia adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengatur bagaimana media bekerja, baik dalam penyiaran, pemberitaan maupun pengelolaan konten. Nah, balik lagi, yang pasti intinya teman-teman, regulasi itu adalah aturan. Nah, siapa yang menjalankan aturan? Namanya regulator. Regulator kasih ya. Regulator, pemerintah di sini pemerintah. Tujuannya apa sih? Supaya media itu tertib, adil dan bertanggung jawab. Jadi gunanya supaya media digital ini nggak menyampaikan informasi yang semena-mena. Pokoknya media menyebarin hoax, kebencian dan segala macamnya itu diatur di regulasi. Nah, di Indonesia ini ada beberapa regulasi yang dipedomani ya teman-teman. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Ini undang-undang regulasi tentang penyiaran. Penyiaran contohnya apa aja teman-teman? Yang teman-teman tahu? Radio, di TV ya, dan segala macamnya itu salah satu bentuk penyiaran dan diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Nah, di undang-undang regulasi ini juga punya lembaga yang mengatur teman-teman. Undang-Undang Nomor 32 melahirkan yang namanya KPI. Tahu KPI? Apa? Bukan KPI kita, bukan. KPI itu apa? Komisi Penyiaran Indonesia, namanya siapa? Hanum, tepuk tangan untuk Mbak Hanum. Namanya Rita Sepia. Iya, namanya Hanum kayaknya. Respect. Oke, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ini tentang pers. Pers itu biasanya identik sama jurnalistik. Nah, di sini lembaga yang menaungi Undang-Undang Nomor 40 itu ada Dewan Pers. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 itu tentang informasi dan transaksi elektronik, melahirkan Badan Standarisasi Transaksi Elektronik. Ada lagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu tentang keterbukaan informasi publik, melahirkan Komisi Informasi atau Kominfo. Lanjut ke. Nah, yang coba dibaca teman-teman undang-undang. Yang selamat yang selamat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang terus Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 melahirkan Dewan Undang-Undang ITE. Ya, lanjut aja Mbak Betty. Dan selanjutnya ada strategi menghadapi informasi. Kita kan udah tahu ya tadi tentang etika, terus regulasinya, regulatornya dan segala macamnya. Jadi kita udah paham dong gimana sih caranya kita untuk bisa menjadi pengguna media yang cerdas dan bijak dalam berkarya kayak tadi. Salam literasi, cerdas bermedia, bijak berkarya. Nah, gimana sih Kak ini caranya? Yang pertama ada berpikir kritis, yakni dalam memahami informasi dengan kewaspadaan terhadap kualitas dan kelengkapan sumber dari internet. Kita nggak cuma dapat informasi aja terus kita oh iya nggak cuma kayak gitu, tapi kita pikir ini infonya bener nggak ya, sesuai kenyataan nggak ya, nanti dicek di sumber-sumber yang lain. Itu namanya berpikir kritis. Dan selanjutnya ada analisis informasi. Jadi setelah kita mikir nih, ini bener nggak ya, informasinya sesuai kenyataan nggak ya, kita analisis terlebih dahulu. Kita lihat sumbernya, penulisnya siapa. Masa iya misalnya akun penggunanya namanya apa namanya? Misalnya apa ya namanya
Dewan Pers. Ini Dewan Pers lembaga yang dilahirkan oleh Undang-Undang nomor berapa? Tadi 99 tahun 99, nanti Undang-Undang nomor berapa? Ingat nggak tadi? Bukan. Oh, bukan. 33, 34, 35, 36. Di atas lagi. Di atas lagi. Iya, 40. Lembaga Dewan Pers itu dilahirkan oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Nah, kalian nanti bisa cek ya di Google, ada namanya Dewan Pers. Terus gimana caranya Kak Iris? Nah, ini penting banget. Ayo mohon atensinya teman-teman. Ini penting banget buat cek and recheck ya. Yang lagi main HP sendiri hadap sini dong sebentar. Yang lagi ngobrol. Nah, gimana caranya setelah kita klik Dewan Pers? Ini tampilannya kayak gini, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini ada beberapa yang dan tentang Dewan Pers, data layanan dan segala macamnya. Nanti kita klik data dan layanan. Terus nanti kita klik sertifikasi wartawan. Setelah sertifikasi wartawan nanti muncul nih ada langkah sertifikasi dan segala macamnya. Ini kita klik data sertifikasi wartawan. Nah, nanti tampilannya begini. Setelah itu kita ke Google lagi teman-teman. Kita nyari berita random apa aja terserah. Misalnya di sini ya berita lanjut ke Betty. Di sini kita ada seluruh titik banjir Jakarta sudah surut Rabu malam. Nah, di sini kan ada penulis dan editornya ya. Dian Erika penulis, terus Faik Hidayat editor. Kita di sini fokus ke penulisnya ya, Dian Erika Nugraheni. Selanjutnya Bu Betty. Nah, kita klik nanti di sini di searching. Lanjut. Kita klik di sini, kita tulis namanya Dian Erika Nugraheni. Nah, di sini ada sertifikasi wartawannya. Dian Erika Nugraheni merupakan penulis dari media Kompas. Lembaga ujinya udah dicek. Lembaga ujinya oleh Harian Kompas, PT Kompas Media Nusantara, dan jabatannya sebagai wartawan muda. Nah, ini perlu bisa dipercaya karena apa? Berita atau informasi yang disampaikan itu tadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya, selain itu ada Komdiki, Kementerian Komunikasi dan Digital, itu hampir sama dengan yang tadi, teman-teman. Lanjut. Ini cara ceknya, ini cara cek hoax ya. Tampilannya seperti ini, kita klik nanti berita, terus ada segala macamnya, berita Komdiki, berita pemerintahan. Nanti kita klik klarifikasi hoax. Nah, ini tampilannya. Ini udah dilabeli ya, yang mana termasuk berita hoax, anggota dan versi hoax, pelatih dan segala macamnya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau cari berita yang lain, bisa klik di sini. Paham? Oke, lanjut. Nah, ini ada cek fakta, itu hampir sama caranya dengan Komdiki, nanti bisa cek sendiri teman-teman. Kita lanjut. Aman bermedia. Nah, kita udah paham ya tadi regulasi tentang punya etika itu gimana kita bisa menjadi pengguna yang beretika. Supaya apa? Supaya kita aman dalam bermedia. Nah, gimana sih aman bermedia itu? Nah, prinsip-prinsip aman bermedia. Yang pertama, jaga privacy dan data pribadi. Teman-teman udah paham kan mana yang termasuk data pribadi, mana yang termasuk data yang boleh disebarkan ke publik? Apa yang nggak boleh disebarin ke publik? Data apa? Data pribadi. Data apa? KTP, nomor KTP. Terus apa lagi? Nomor WhatsApp boleh nggak sih kira-kira? Enggak ya, kalau misalnya kita di IG nomor WhatsApp kan tiba-tiba ada yang berbunyi. Terus ada apa lagi? Setelah itu, nah, alamat rumah, ya barangkali nanti tiba-tiba datang, kita nggak tahu ya. Gitu. Jadi terus selanjutnya ada kelola jejak digital dengan bijak. Halo. Hai. Nah, ini yang kedua, yang kedua kelola
Kemudian gunakan bahasa yang sopan dan sesuai etika. Jangan kasar-kasar teman-teman kalau di media sosial. Nantinya nanti benar-benar yang SS dilaporkan segala macamnya. Itu kan bahaya. Dan lindungi perangkat digital dan laporkan tindakan berbahaya. Lindungi perangkat digital. Di sini ada nggak yang ponselnya tuh nggak ada kata sandinya? Enggak. Nggak ada semua ya. Oke, keren. Itu jadi salah satu bentuk melindungi supaya aman bermedia. Jadi bisa juga pakai Face ID ya teman-teman. Entah itu nanti Face ID-nya kayak gitu cuma nggak apa-apa toh. Kayak gitu cuma nggak apa-apa biar nanti dibukanya tuh susah dan segala macamnya. Nah, terus laporkan tindakan berbahaya. Jadi kalau misalnya kita ketemu bullying